Selamat hari Minggu, selamat beribadah Tuhan kita sebutna. Puji Tuhan, mari dibacakan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita pada Minggu 19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP 1906 pasal 5 tentang dosa. Asal dari dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Dia menghendaki supaya semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Jadi walaupun manusia yang pertama Adam dan Hawa sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepada mereka karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa ialah pelanggaran kemauan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Dia Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh
yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kenal Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosa merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman
firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyi. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tari titik di minggu tersadarion terjahama di lembar warta non sah kita. Mari kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub.
Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zobar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Gezia, dan yang ketiga Keren-Hafuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, boido pangatusion ni jolma di zaman naung muba-uba sinwaingon salah songon pangatusion ni ale-ale ni si Job. Mereka menyalahkan Ayub dan mengatakan bahwa apa yang ditimpakan kepada Ayub adalah setimpal dengan dosanya. Idorate aka amanginang na dijabu ala ni dosana do si Ayub marsahitate ala ni dosana do itu salah total. Alai molo jolma sinwaingon marsahit ala ni dosana betul. Molo di zaman sinwaingon bodo halak dang berhasil ala ni dosana betul. Ala ni zaman na marukil sinwaingon bodo halak salah memahami dari kok dingoluna betul. Ya betul. Ala yang go si Job berbeda dengan kita. Iya, mari kita baca dulu ayat 1. Hujaha ayat sada molodong bibil na dijabu dibuka ma ala ta khusus sodolan siang tulan siang go mingguta online on. Hujaha ma dalam bahasa Indonesia. Tapi hutihut. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur. Ia takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Berarti bukan karena iya. Jadi salilingon bolokon pangatusion na salayate. Jadi Ayub bukan menderita karena dosanya. Sudah jelas dalam Alkitab ditulis. Karena dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Jadi mungkin nalani dosa kan? Ayat 2. Dari kita jo ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki. 7 anak laki-laki. Dan 3 anak perempuan. Jadi 10 ate. 3 laki-laki, 7 laki-laki, 3 perempuan. Iya, jelas. 10. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000. Anon ada diceritakan dalam khotbah kita ini. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di seluruh ya, jadi tangga dong tu dosan nih si Ayub. Bahkan iblis juga cemburu melihat keberhasilan Ayub. Mari kita baca ayat yang keempat. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Jadi si Ayub pun molo salah pe anak konai itu ribana do mangido ampun tutu hatta. Jadi bukan anaknya. Ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Berarti sudah betul bahwa Ayub tidak pernah melakukan dosa. Bahkan dosa anaknya juga. Di ayat yang kelima jelas dikatakan Ayub mempersembahkan korban sembelihan untuk penghapusan dosa. Berkamu mah sempurna nayate. Jadi bukan karena dosa ya. Unang memikiri au songon si Job. No. Memang beda Ayub di sini. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang takut Tuhan, dan yang keempat dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ina ma gulmi ningolu na sempurna te. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Diawali dengan ayat ke-8. Saya baca 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi yang bertanya Tuhan kepada, unang salah menerjemahkan. Bukan iblis yang meminta kepada Tuhan. Unang salah menerjemahkan nate. Songon ale-ale ni si Ayub, itu yang salah. Hidup bain na diuhum debata ale-ale ni si Ayub. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Bertanyalah. Ayat 7 memang jelas dipersoalkan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita mah
Tuhan senang melihat orang yang melakukan 4 hal. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Itu kesibolisi. Moloso di pasu-pasu ho ngoluna. Buraan na dohoin na. Moloso di pasu-pasu ho na pinikiran na. Paliaon na dohoin na di ayat 9. Alay rotu hatai didok. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia rumahnya serta segala yang dimilikinya? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanku. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Merekamu mah. Diuji iblis. Sonari ipikiri ho alani mammon ibana porsia tuau. Sonari dipikiri ho alani sinadongon ibana porsia tuau. Saya katakan inna Tuhan, walaupun dia tidak makan, walaupun dia sakit, walaupun dia menderita, dia tetap memuji saya. Inna, kan? Diuji sibolisi. Dungi Roma sibolisi ayat 13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, mulai ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, ya kan? Rupanya pekerjaan iblis akama ngakainang lansia hanya merusak. Ayo dong, saya jelaskan. Merusak apa yang telah baik. Pekerjaan iblis adalah merusak. Jadi moladong tabereng membolak-balikkan fakta Alkitabiah, itu adalah iblis. Merusak. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang akan takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi iblis merusak. Nah, kan? Jadi ulau nisibolisi sedikit pun tidak memberi solusi. Amang, jangan pernah berkompromi dengan iblis. Jangan pernah. Ai hitau sipata lau karejo pe sukud datu. Lau menikah pe di sukud datu. Lau mangula siulau di sukud datu. Lau mardalani di sukud datu. Natar sada lau tarpasu-pasu di sukud datu. Hari yang baik. Salah saudaraku. Bertanya kepada iblis mengakibatkan celaka. Ido neng dohonon niturpuk ta saudara. Maka iblis merusak segala harta Ayub. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput. Nah kinunga bilangi begitu banyaknya dombanya, begitu banyaknya untanya. Tetapi ayat 16 berkata, hancur dibikin iblis, rusak dibikin iblis. Jepek cerita, hancur madohot anak konna, itu kan cerita Alkitab. Habis semuanya. Bahkan istrinya juga mengutuki dia, itu yang terakhir, yang paling dekat dengan dirinya, mengutuki dia. Dan pada ayat ini juga Ayub ditantang oleh temannya sendiri. Itu persoalan nanti kamanginang. Ayub ditantang dan berkata, Ayub, kamu telah melakukan sebuah kejahatan kepada Tuhan. Hapenunga takas na kita boto, Ayub tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi si iblislah yang cemburu, si iblislah yang ingin merusak, dan si iblislah yang selalu melihat kelebihan Ayub.
melebihi segalanya. Terbukti ayat 7 pada pasal 42 ini berkata, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau. Ala didok nasida, ala ni ulau ni si jobdo, na hurang denggan, ujung na tarimas debata, bukan kepada Ayub, tetapi pada orang yang mencela. Jadi molo di zaman sinengong kan, ngapuas salak molo boy manorui dongan. Misalnya ada mana na marsahik dakdan ate. Marsahik madakdan atong 10 hari. Ito ridok ko datong mga puli, topek mga puli. Aho petong dah nalala maho. Pola sa 10 hari pasob-sobom mo moho dakdan nakinahe. Hape nga mati. Adong be suman ni hata songoni mga puli nga mati. Molo didok songoni gabi mula mangulu. O tidak. Alay menambah bebam matuhalak na menderita kan. Ngay botoho. May sura 2 hari do pebana teribu ako tu puskes. Kang malum, hendak kan? Jadi sura dibuan 2 hari do pe tu puskes. Itu marubat. Rodo mesedongan nama do. Aho pedah pahepet tuho namar danahi. 2 hari do pe ngay bako tu puskes. Di dapol pe bodo malum. Akan itu. Di dapol-dapol. Tidak ada. Orang yang datang selalu mencela dan mencela. Bukan mengajarkan penghiburan. Alai ditur pohon. Didok. Debata tu si Elipas. Karena kamu salah menilai Ayub. Karena kamu telah mengajak Ayub untuk berpaling daripada aku. Maka murkaku menyala terhadap engkau. Dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi dia menanahi naholongan tahu jima dalam hidup ini. Unang ngolo hita tabu-tabu bikion. Melolau pe mga puli unang tabu-tabu bikion. Lebih baik katakan yang benar, katakan yang sejujurnya. Ay tarimas do debata di ayat 7 molo tapalabok-labok, molo tapasumasuman situasi i. Alay katakan yang benar bahwa Ayub itu bukan karena dosanya, tetapi dia karena saleh, karena jujur, karena takut Tuhan dan membenci kejahatan. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dari lema muse hasisan ni dosa. Alhasil dia menanahi naholongan. Didok mamuse di ayat 8 itu. Karena hanya permintaan Ayublah yang kuterima dan diakui na asing. Mengapa? Karena Ayub memiliki 4 titel. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang membenci kejahatan. Tidak sempurna, maka Tuhan mendengar permintaannya. Bahkan dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya, yaitu Elipas, Bildad, dan Sopar. Ketiganya diselamatkan oleh doa Ayub. Malu tapi kiri ngamar sahi tibana. Alai mengapa dia lagi yang memberi kesembuhan kepada orang yang sakit? Luar biasa. Rupanya jadi orang Kristen itu enak dia menanahi nolong. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan mengajari kita dalam menapaki dan ingin mengakhiri masa-masa tahun 2020 ini dengan ikhlas, dengan jujur, dengan saleh. Hanya kita takut kepada Tuhan dan selalu dalam waktu ini nang pematua ho inang, nang pematua ho amang, waktumu hanya menyembah Tuhan. Jangankan Ayub, Anda juga selamat karena dalam segala hidup Tuhan peduli dengan kita. Amin. Mertangyang baita. Terima kasih Tuhan karena kami telah bercermin dari kehidupan Ayub.
Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub adalah yang membenci kejahatan. Pada zaman ini, kami secara khusus dalam pengakuan kami tidak memiliki satu pun seperti apa prinsip Ayub. Sehingga kamilah orang yang berdosa, bukan Ayub, tetapi kami yang tidak mengenal kesalehan, tidak mengenal kejujuran, dan tidak mengenal takut akan Tuhan, dan selalu berkompromi dengan kejahatan. Tetapi lewat firman-Mu hari ini, teman-teman Ayub, lewat doa Ayub, disembuhkan dan menjadi sembuh. Sehingga Ayub menjadi terkemuka karena kesalehannya, karena kejujurannya, karena takut akan Tuhan, dan selalu membenci kejahatan. Dia menerima perbuatan baik dari Tuhan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan, hantarkan hidup kami, secara khusus jemaat-Mu di sini, merayakan Pesta Gotilon pada hari Minggu 1 November. Tuhan berkati segala panitia dan jemaat-Mu yang mempersembahkan syukuran hanya kepada Tuhan. Karena lewat syukur itulah kami menikmati karya-karya berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Taparade medeta laos tapasak mapiliata. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.